kami dari Prodi Sejarah. Semester 2, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami, yaitu tentang Kerajaan Perlak. Sebelum kami masuk ke materi kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Aludin sebagai ketua, pemateri sekaligus kameramen. Di samping saya Lilis Karlina sebagai editor dan pemateri. Saya Aida sebagai pemateri serta sebagai sekretaris. Saya Surya Tunisa sebagai pemateri. Saya Saprani sebagai pemateri. baik, langsung saja masuk ke materi. Awal berdirinya Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak didirikan oleh Sultan Aladin Syed Maulana Abdul Aziz Shah pada tahun 840 Masehi. Beliau merupakan putra dari Syed Ali Al-Mu'tabar, seorang pedagang Arab beraliran Syiah, dan putri Tansyir Dewi, putri raja setempat. Menurut naskah-naskah kuno seperti Tarikh Samudra Pasai dan Bustanus Salatin, Syed Ali Al-Mu'tabar datang ke Perlak untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Ia kemudian menikahi putri Tansyir Dewi dan mendapatkan keturunan bernama Aladin Syed Maulana Abdul Aziz Shah yang kelak menjadi raja pertama Perlak. Baik, saya akan lanjut pada poin kedua, yaitu masa kejayaan Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Alaiddin Malik Muhammad Amin II pada 1276 sampai dengan 1285 Masehi. Pada masa ini, Perlak menjadi pusat perdagangan dan pendidikan Islam Nusantara. Kerajaan Perlak menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai negara di Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Tiongkok. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah lada, emas, kapur barus, dan gaharu. Baik, saya akan melanjutkan ke poin ketiga, yaitu kehidupan ekonomi Kerajaan Perlak. Ada beberapa faktor, yaitu faktor pertama, kekayaan alam. Perlak berada di wilayah yang strategis dan memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Beberapa hasil bumi yang menjadi komoditas utama adalah: 1. Kayu berkualitas tinggi, sangat diminati untuk membuat kapal, menarik para pedagang dari berbagai penjuru. 2. Rempah-rempah seperti lada yang menjadi primadona perdagangan internasional pada masa itu. 3. Hasil hutan lainnya. Kemungkinan besar Perlak juga menghasilkan kapur barus, gaharu, dan hasil hutan lainnya yang bernilai tinggi. 2. Perdagangan. Letak geografis yang strategis menjadikan Perlak sebagai pelabuhan penting. Para pedagang dari berbagai negara seperti India, Gujarat, dan Persia datang untuk berdagang. 1. Ekspor. Komoditas utama yang diekspor adalah hasil bumi seperti kayu, rempah-rempah, dan hasil hutan lainnya. 2. Impor. Kerajaan Perlak kemungkinan besar mengimpor kain, keramik, dan barang-barang mewah lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 3. Pajak. Sebagai pusat perdagangan, Perlak tentunya menarik pajak dari aktivitas perdagangan yang terjadi. Pajak ini terjadi sumber pendapatan penting bagi kerajaan. Baiklah, saya akan melanjut ke poin keempat, yaitu tentang peninggalan Kerajaan Perlak. 1. Masjid Tua Perlak. Masjid bersejarah yang diperkirakan dibangun pada masa kejayaan Kerajaan Perlak. 2. Makam Raja-Raja Perlak. Lokasi pemakaman kepala raja dan tokoh penting Kerajaan Perlak. Biasanya terdapat batu nisan dengan ukiran khas dan tulisan Arab. 3. Situs-situs arkeologi. Lokasi bekas bangunan atau pemukiman Kerajaan Perlak yang bisa berupa tinggalan fondasi, artefak, atau benda-benda peninggalan lainnya. Baik, saya akan melanjutkan poin terakhir, yaitu kemunduran dan runtuhnya.
Kerajaan Perlak memulai mengalami kemunduran pada akhir abad ke-13. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran antara lain: yang pertama, penolakan politik internal; yang kedua, serangan dari kerajaan-kerajaan lain; yang ketiga, pergeseran jalur perdagangan internasional. Pada tahun 1292 Masehi, Kerajaan Perla runtuh akibat serangan dari Kerajaan Samudra Pasai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi